Barcelona sudah bergerak dekati Jonathan Tah. Lamine Yamal diyakini akan perpanjang kontrak dengan Barcelona. Agen sudah di Manchester, Dani Olmo tinggalkan Barcelona secara gratis Januari ini jika Barcelona sudah bergerak dekati Jonathan Tah. Barcelona mulai memantau calon bek anyar untuk mengantisipasi kepergian Ronald Araujo. Jonathan Tah masuk dalam incaran Blaugrana. Kontrak Araujo di Barcelona tersisa sampai Juni tahun 2026. Barca berharap bek asal Uruguay itu bakal memperpanjang kontrak sebelum Juni tahun 2025. Andai musim 2024/2025 tuntas dan Araujo belum menandatangani kontrak baru, Barca tentu harus melepasnya secepat musim. Hal itu dikarenakan sang pemain berpotensi bebas bernegosiasi dengan klub lain pada Januari tahun 2026 dan keluar dari Barca secara cuma-cuma. Antisipasi pun dilakukan Barcelona dengan melakukan pendekatan ke bek lain. Tujuannya agar bisa segera menjual Araujo jika kontrak baru buntu. Sport dan Mundo Deportivo menyebut Barca telah melakukan negosiasi yang sangat serius untuk mengontrak Jonathan Tah pada tanggal 30 Juni tahun 2025. Pemain asal Jerman itu juga menjadi idaman Deco selaku direktur olahraga Barcelona. Hansi Flick selaku pelatih Barcelona juga berasal dari Jerman. Ini memungkinkan untuk melihat bek milik Bayer Leverkusen itu bereuni. Di sisi lain, Jonathan Tah bukanlah investasi yang bagus untuk Barcelona mengingat bakal berusia 29 tahun pada Februari mendatang. Harga 30 juta euro yang dipatok untuk Jonathan juga disebut-sebut memberatkan Barcelona di saat kondisi keuangan sulit. Menarik untuk dinanti apakah transfer ini bakal terwujud di akhir musim ini. Lamine Yamal diyakini akan perpanjang kontrak dengan Barcelona. Tahun 2024 menjadi tahun yang sangat istimewa bagi pemain muda berbakat FC Barcelona, Lamine Yamal karena dia telah mengukuhkan statusnya sebagai pemain muda terbaik dalam permainan ini. Pemain sayap berusia 17 tahun ini memenangkan Golden Boy Award dan Copa Trophy tahun ini sekaligus masuk dalam 10 besar Ballon d'Or. Barcelona melihat permata La Masia remaja itu sebagai bagian yang tak tersentuh dari tim untuk masa kini dan masa depan dan karena itu ingin mengikatnya dengan kontrak jangka panjang. Kontrak Lamine Yamal saat ini berlaku hingga 2026 tetapi laporan menunjukkan bahwa sudah ada fakta dengan pemain dan agennya, Jorge Mendes, mengenai perpanjangan hingga 2030 setelah ia berusia 18 tahun. Berbicara di Globe Soccer Award baru-baru ini, Jorge Mendes memberikan kabar terbaru tentang situasi pembaruan kontrak Lamine Yamal di Barcelona. Setelah memuji pemenang Golden Boy 2024 itu, sang agen super itu mengonfirmasi bahwa pemain muda berbakat itu memang akan menandatangani kontrak baru dengan Blaugrana, meski ia tidak membocorkan kapan hal itu akan terjadi. Sebenarnya musim lalu Lamine sangat fenomenal. Bagi saya dan banyak orang lain, ia adalah pemain terbaik di dunia tahun lalu. Baik bersama Spanyol maupun Barcelona, kata Mendes, seperti dikutip Tuttosport. Dia adalah pemain yang sama sekali berbeda dengan pemain lainnya, dia tahu apa yang dia butuhkan untuk masa depannya, dia adalah pemain yang seimbang dan saya pikir ia siap untuk menjadi yang terbaik selama bertahun-tahun. Sekarang dia sedang dalam pemulihan cedera, dia harus bersabar dan tak lama lagi ia akan kembali bersama tim, imbuhnya, berbicara tentang cedera Yamal baru-baru ini. Mengenai masalah kontraknya, Mendes berkata, apakah ia akan memperbaruinya? Pasti dia akan segera memperbaruinya, ia harus tetap bersama Barcelona. Saya tidak dapat memberitahu Anda apakah ia akan memperbaruinya dalam 1 atau 2 bulan, tetapi itu akan terjadi tanpa diragukan lagi. Setelah berhasil mengamankan perpanjangan kontrak Pedri dan Gavi, dua anggota penting Barcelona, klub Katalan itu tampaknya juga mampu mengendalikan situasi Lamine dengan baik.
Agen sudah di Manchester, Dani Olmo tinggalkan Barcelona secara gratis Januari ini jika Barcelona terancam kehilangan Dani Olmo secara gratis di bursa transfer Januari. Agen sang pemain bahkan sudah ke Manchester pada Boxing Day. Dani Olmo menjadi transfer marke Barcelona pada bursa musim panas 2024 setelah gagal merayu Nico Williams meninggalkan Athletic Bilbao. Namun, Blaugrana terancam tak bisa mendaftarkan gelandang 26 tahun itu pada paruh kedua musim gegara krisis finansial yang tak kunjung reda. Olmo memiliki klausul khusus dalam kontraknya, yang menyatakan bahwa ia dapat meninggalkan Barcelona secara gratis jika pihak klub gagal mendaftarkannya, tak peduli berapa lama sisa kontraknya. Tak ayal, Barca kini sedang memutar otak untuk menemukan solusi atau melakukan penjualan agar bisa mendaftarkan sang playmaker. Olmo dikabarkan ingin bertahan bersama armada Hansi Flick musim ini, namun tetap jaga-jaga agar tak luntang-lantung tak bisa bermain atau tanpa klub sehingga agennya kemungkinan sudah mengontak beberapa klub. Dilaporkan Daily Mail, agen Olmo Andi Bara berkunjung ke Manchester. Sontak, keberadaannya di sana menguatkan rumor dan spekulasi Olmo pindah ke Manchester City. Kendati demikian, Bara mengonfirmasi bahwa ia ke Manchester untuk berlibur, meski memang mampir ke Etihad Stadium untuk menyaksikan The Citizens diimbangi Everton, Kamis, 26/12. Gelandang kampiun Euro 2024 mengawali babak karirnya bersama Barcelona dengan gemilang, tetapi cedera dan kebugaran tubuh yang tak prima membuat Flick lebih memilih memainkan Fermin Lopez. Kendati demikian, Flick dan para petinggi Barca tentu ogah kehilangan Olmo Januari ini, apalagi secara gratis. Tren negatif Barcelona, Hansi Flick temukan sumber masalahnya. Barcelona sedang menghadapi periode terburuk mereka di La Liga dalam 16 tahun terakhir. Situasi Barca berubah drastis hanya dalam hitungan pekan. Sekarang, gelar juara tampaknya belum pasti. Faktanya, tim asuhan Hansi Flick ini hanya mampu meraih 1 kemenangan dalam 7 pertandingan terakhir, membuat posisi mereka di puncak klasemen direbut oleh Real Madrid dan Atletico Madrid. Flick menekankan pentingnya para pemain untuk menunjukkan rasa lapar dan tekad yang sama di setiap laga, baik melawan tim besar maupun kecil. Dengan pendekatan yang lebih konsisten, Barcelona diharapkan mampu keluar dari tren buruk ini dan kembali ke jalur kemenangan untuk bersaing di papan atas La Liga. Kekalahan terbaru Barcelona terjadi saat menghadapi Atletico Madrid di Montjuic dengan skor 2-1. Meski begitu, menurut laporan Sport, Hansi Flick tidak terlalu khawatir dengan hasil tersebut. Dalam analisis pasca pertandingan, Flick menyatakan kebanggaannya atas performa timnya melawan salah satu tim terbaik di Eropa. Barcelona mendominasi penguasaan bola dan menciptakan banyak peluang, memberikan optimisme baik bagi pelatih maupun para penggemar meskipun hasil akhir tidak berpihak pada mereka. Manajemen klub juga sejalan dengan pandangan Flick. Mereka percaya bahwa jika Barcelona terus menunjukkan performa seperti ini melawan tim-tim besar, mereka masih memiliki peluang untuk bersaing merebut gelar. Meski begitu, Flick menyoroti kekalahan dari tim seperti Las Palmas dan Leganes sebagai masalah yang lebih serius, bukan karena kualitas lawan, melainkan karena hal ini menunjukkan kurangnya motivasi dan intensitas dari tim saat menghadapi lawan yang lebih kecil. Bagi Flick, kekalahan ini mengungkapkan kelemahan mendasar dalam mentalitas tim. Ia menilai Barcelona memiliki kemampuan untuk bersaing dengan yang terbaik, tetapi perlu konsistensi dalam menunjukkan determinasi dan semangat juang di setiap pertandingan, tanpa memandang nama lawan.